Shalom, selamat pagi. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun kita di dalam beraktivitas. Kiranya pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami datang kembali ke hadapan-Mu karena kami sadar bahwa kami adalah orang lemah dan tidak berdaya. Terkadang kami jatuh ke dalam dosa ya Bapa. Firman Tuhan inilah yang menjadi suluh kami, penuntun kami di dalam kami melakukan aktivitas kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami leluasa bekerja di dalam hati kami, merubah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 41 ayat 14. Begini firman Tuhan. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita beri judul Allah yang Maha Kudus menolong dan menebus manusia melalui Yesus Kristus. Saudaraku, ayat hari ini sungguh sangat luar biasa sebab Allah menyebut umat pilihannya sendiri sebagai cacing Yakub, bahkan si ulat Israel. Lalu apa maksud Tuhan di dalam hal ini? Apakah Allah ingin menghina bangsanya, bangsa umat pilihannya sendiri, atau menghina Yakub? Dalam hal ini tentu saja tidak. Allah ingin mengatakan sesuatu yang menyangkut kasih Allah yang sangat besar kepada umatnya. Cacing bagi sebagian besar orang sangat menjijikkan. Bahkan cacing sendiri pun tidak mempunyai alat untuk bisa mempertahankan dirinya. Lebah mempunyai sengat untuk bisa mempertahankan dirinya. Ular mempunyai bisa untuk bisa mempertahankan dirinya. Bahkan ada beberapa binatang yang lain yang mempunyai alat untuk mempertahankan dirinya. Dalam hal ini Yakub disebut cacing karena Yakub sebenarnya adalah orang yang rapuh, yang lemah, yang tidak berdaya. Maka satu-satunya cara yang tepat baginya, dia harus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Allah senang memakai istilah cacing karena hal ini menunjukkan ketergantungan yang kuat antara Yakub dengan Allah, antara umat pilihannya dengan Allah, juga antara kita dengan Allah. Saudaraku, cacing memang lemah, tetapi cacing menunjukkan kepasrahan yang sungguh-sungguh terhadap kekuatan Tuhan. Inilah sifat yang diharapkan Allah pada Yakub, pada bangsa Israel, juga kepada kita. Sebab Allah sangat senang menjadi tempat perlindungan bagi setiap orang yang lemah, lesu, letih, dan tidak berdaya. Tuhan akan datang sebagai penolong bagi kita. Saudaraku, satu lagi dikatakan bahwa Yakub sebagai ulat kecil dan Israel sebagai bangsa yang kecil. Hal ini mengingatkan bahwa sebetulnya manusia di hadapan Tuhan sungguh sangat kecil, seperti ulat kecil yang tidak mampu berbuat apa-apa. Dari serangan apakah ulat kecil dan cacing kecil dapat mampu untuk melawan? Tentu saja dari serangan raksasa-raksasa yang besar yang ingin menghancurkan, sehingga ulat kecil dan cacing kecil dia tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Seperti itulah yang terjadi pada Yakub dan bangsa Israel. Mereka tidak sanggup melawan raksasa yang ingin menghancurkan mereka. Sehingga
satu-satunya jalan adalah mereka harus memohon pertolongan kepada Tuhan. Allah menolong dan menyelamatkan manusia. Allah memberikan hak istimewa kepada manusia menjadi umat pilihannya. Untuk itu, tentunya Allah tidak akan mungkin membiarkan Yakub dan bangsanya sendiri, juga kita, di dalam kungkungan raksasa yang besar. Apakah yang dimaksud dengan raksasa tersebut? Saat ini raksasa itu adalah pergumulan besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jika hari ini kita merasa seperti cacing kecil dan ulat kecil yang lemah tak berdaya, bahkan merasa tidak mempunyai senjata untuk melawan raksasa pergumulan kita, bahkan untuk membela diri terhadap persoalan hidup kita, maka inilah waktunya kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan Allah yang luar biasa, ingin kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, datang kepadanya dan berserah kepada Tuhan. Dikatakan di Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku, ketika kita datang mendekat padanya dan menyerahkan totalitas hidup kita padanya, maka pertolongan akan tiba pada waktunya, sehingga kita dimampukan untuk melewati raksasa pergumulan hidup kita. Selamat merasakan kasih dan jamaah Tuhan Yesus Kristus di Minggu Eksaudi ini, yang artinya orang benar berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi kebenaran di dalam hidup kami. Biarlah firman ini yang menguatkan kami melakukan seluruh aktivitas kami. Kami dimampukan untuk menjalani segala persoalan hidup kami, sebab Tuhan lebih kuat dari persoalan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden kami dan seluruh jajarannya, berkati gerejamu dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan tugas pelayanannya, baik di kota maupun di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok. Berkati para misionaris yang mengabarkan kabar baik bagi seluruh umat. Kiranya Tuhan mencukupkan makanan dan minuman, memberikan kesehatan, dan memberikan roh keberanian untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan mengabarkan kabar keselamatan kepada setiap orang. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menolong kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.